Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, baik nikmat yang nampak bisa dijangkau oleh panca indera kita, sampai kepada nikmat yang tidak nampak namun bisa kita rasakan, dan kita bisa hidup dengan nikmat dan karunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai nikmat, baik zahir nampak sampai kepada yang batin tidak nampak. Nikmat kait dengan iya agama, kenikmat kait dengan pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia tersebut. Dan di antara nikmat yang saat ini kita rasakan, nikmat untuk melakukan ibadah, tafaqquh, menuntut dan memperdalam ilmu agama. Ini di antara tanda-tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan beri siapa yang menghendakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala ingin padanya kebaikan, niscaya dia akan difahamkan akan agamanya. Kebaikan di sini berlaku umum, kebaikan di kehidupan dunia kita, hidup kebaikan di alam kubur, baik kepada kebaikan di alam akhirat. Olehnya nampak sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, mereka senantiasa bertafaqquh fid din, langsung menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan-jalan menuju pada keselamatan di dunia akhirat. Dimaklumi, ini adalah kewajiban sebagai hamba, yaitu ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama itu fardhah, kewajiban bagi setiap individu muslim, demikian pula muslim. Dan termasuk nikmat yang saat ini kita rasakan, walillahil hamd, nikmat ukhuwah, persaudaraan. Kita datang dari berbagai latar belakang, status sosial yang berbeda, kultural yang berbeda, mungkin dari suku yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, kita disatukan dengan ukhuwah Islamiyah,
persaudaraan di dalam Islam. Ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan persaudaraan apapun, bahkan tinggi dibandingkan persaudaraan yang disebabkan oleh nasab. Nah, persaudaraan yang disebabkan oleh nasab atau garis keturunan itu bisa terputus disebabkan salah satu dari mereka ini terjatuh ke dalam kafiran atau kesyirikan yang besar yang mengeluarkannya dari dinul Islam. Adapun ukhuwah persaudaraan yang disebabkan oleh ad-din dan Islam ini akan kekal, tidak akan terkiamat. Olehnya kembali di kesempatan ini kita mengingatkan untuk adab-adab yang terkait dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Nah, masuk di dalamnya adalah adab dalam majelis ilmu. Berikan ruang, berikan tempat kepada yang mungkin datang belakangan. Adapun mereka yang mungkin datang belakangan itu hendaknya perhatikan di mana posisi juga para saudara-saudara kita yang mungkin ingin belajar belum mengenal antara satu dengan lainnya, maka jangan bikin halaqah-halaqah sendiri. Jangan bikin kelompok-kelompok sendiri. Begitu biasanya. Ada yang membuat halaqah kelompok Pak Balu. Semuanya di situ adalah Pak Balu. Ya, bahkan bikin kelompok yang lebih kecil. Pak Balu Donat misalnya. Di situ yang berkumpul Pak Balu Donat semua. Ya. Nah, jangan buat seperti itu. Ya. Tapi hendaknya berbaur. Ya. Dengan saudara-saudara kita. Berikan penguatan dari sisi keimanan buah kepada mereka. Itulah lambang persaudaraan seorang muslim. Tidak dipisahkan oleh apapun. Termasuk tidak dipisahkan oleh sosial mereka sandang. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan ini kembali melanjutkan pelajaran di kitab Bulughul Maram. Masih di kitabul Buyur. Pembahasan tentang jual beli. Yang masih di bab syurut wa mana'an. Bab tentang syarat-syarat dari jual beli dan apa-apa yang terlarang daripada jual beli. Dan sudah sering kita ingatkan bahwasanya hal ini sangat urgen disebabkan terjadinya perselisihan bidang sengketa di umat Islam secara khusus maupun manusia secara umum itu disebabkan tidak memperhatikan permasalahan muamalah yang benar menurut syariat, entah itu yang terkait dengan jual beli ataupun sewa menyewa dan yang lainnya. Ini dalam syariat Islam dihilangkan. Nah, segala sesuatu yang bisa menghantarkan keributan, pertengkaran, apalagi sampai hubungan silaturahmi salah satu dengan yang lain, semua ditutup dalam Islam. Makanya kita sangat urgen mempelajari yang namanya muamalah. Nah, dan secara sistematis kita pelajari dari kitab Bulughul Maram. Kita akan masuk kepada hadis yang dengan nomor 809. Hadis 809 bagi yang memiliki matan, dan ini nomor 809 sesuai dengan urutan yang ada pada kitab yang sedang. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalati,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari transaksi yang disebut dengan al-muhaqalah wal muzabanati. Demikian pula melarang dari transaksi yang disebut dengan al-muzabanah wal mukhabarati. Transaksi yang disebut dengan al-mukhabarah wa anistunya illa an tu'adama. Demikian pula dengan transaksi yang disebut dengan as-sunya illa an tu'alam, kecuali kalau itu diketahui atau dimaklumi. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang lima, illa Ibnu Majah wa sahahahu at-Tirmizi. Dikeluarkan oleh imam yang lima, diriwayatkan oleh mereka, kecuali Imam Ibnu Majah, dan hadits ini disahihkan oleh Imam Abu Isa at-Tirmizi. Nah, dan Abu Isa at-Tirmizi itu mengeluarkannya di Kitabul Buyu di bab ma jaa fin nahyi anis dunya dengan nomor hadits 1590. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadits ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa bentuk transaksi yang terlarang. Ya, ada setidaknya 4 yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Transaksi pertama yang terlarang adalah al-muhaqalah. Ya, al-muhaqalah. Apa yang dimaksud dengan al-muhaqalah? Ya, secara bahasa, ya, dari kata al-haqal, yaitu az-zuru, yaitu pertanian, yang terkait dengan pertanian atau lahan. Nah, dan adapun secara istilah yang dimaksud dengan al-muhaqalah adalah transaksi tukar menukar komoditas pertanian yang berupa biji-bijian seperti biji gandum, ya, atau yang semisal dengan itu, ya, padi dan yang semisalnya, yaitu biji gandum yang masih berada di tangkainya, di pohonnya, tapi sudah siap panen. Ya. Nah, ini ditukar, hasilnya dibarter, bukan ditukar dengan uang, tapi ditukar dengan biji gandum yang sudah ready, yang sudah dipanen. Nah, yang sudah dipanen, beras, gabah yang sudah dilepaskan atau dipanen, bukan lagi berada di pohonnya, tangkainya, dengan, ya, gabah yang masih ada di sawah, tapi sudah matang, sudah siap dipanen. Nah, kenapa sampai jual beli muhaqalah seperti ini itu terlarang? Di antara illah atau penyebabnya adanya bentuk-bentuk ribawi di dalamnya. Nah, adanya bentuk-bentuk ribawi di dalamnya. Maklumi, ya, komoditas ribawi yang disebutkan dalam hadis itu 6, ya. Ada emas, perak, kemudian ada gandum kasar, gandum halus, dan pula ada tamar, kurma, dan juga ada garam. Itu mempersyaratkan 2 hal, yaitu at-tamasul, sama ukurannya, ya, sama ukurannya, tidak boleh lebih. Iya. Dan kemudian at-taqabud, serah terima, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipending. Nah, ini abah yang misalnya
biji gandum yang masih di tangkainya dengan yang sudah dipanen, ini ditukar. Di sini tidak diketahui kesamaannya. Nah, katakanlah misalnya sebidang tanah di situ ditanami gandum dan itu sudah siap dipanen. Jika diperkirakan, sekedar diperkirakan itu mungkin 1 ton. Ini mau ditukar dengan yang sudah dipanen. Nah, yang anggaplah juga 1 ton. Tetapi di sini bisa jadi kemungkinan, ya, yang belum dipanen tangkainya itu bisa 1 ton, bisa kurang, dan bisa juga lebih. Nah, sebab yang tadi cuma perkiraan saja. Diperkirakan ini kalau dipanen 1 ton. Itu perkiraan saja. Nah, belum diketahui dengan pasti ketika dipanen tersebut biji-biji gandum itu baik semua. Bisa jadi ada yang tidak bagus. Itu kan tidak masuk dalam hitungan. Iya. Ataupun lebih. Nah, itu terlarang sebab tidak ada, ya, ada namanya tamasul yang dari sisi ukuran dan timbangan takaran itu bisa tidak sama. Kemudian sebagian ulama juga menyebutkan ilah yang kedua itu ada bentuk jahala, tidak pastian. Ya. Nah, ketidakpastian seperti yang kita sebutkan tadi, memang sudah siap dipanen secara kasar. Kita lihat sebidang tanah ini tanami gandum sudah siap dipanen. Nah, tapi tidak bisa dipastikan, ya, bahwa misalnya ketika dipanen bagus semua. Ya. Nah, bagus semua. Bisa jadi ada yang tidak bagus. Nah, kalau ada yang tidak bagus seperti itu gimana kira-kira? Iya. Nah, itu belum menjelas. Dibandingkan yang sudah dipanen, sudah jelas. Ya, sebab kalau sudah dipanen itu biasanya dipisahkan. Mana yang bagus, mana yang tidak. Iya, ditukar misalnya 1 ton biji gandum, ya, dengan 1 ton yang belum dipanen. Nah, yang sudah dipanen itu sudah pasti 1 ton bagus semua. Adapun yang belum dipanen belum pasti itu 1 ton bagus semua. Itu lagi adalah sekedar perkiraan saja. Nah, dan ini termasuk hal yang terlarang dalam akad. Nah, bahkan para ulama menyebutkan akadnya batil yang seperti itu. Ya, akadnya tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian al-muzabanah. Al-muzabanah itu dari kata az-zaban. Wa huwa daf'u bisyiddah ka'anna kulla wahidin minal tabayi'aini yadfa'an aw lil akhar daf'an bisyiddatin aw bisuratin. Ini secara bahasa menolak dengan keras, ya. Itu namanya az-zabanah. Iya. Atau iya, disebut dengan demikian sebab setiap orang ini itu membayar dengan cepat. Adapun pengertian dari sisi terminologi ini sebenarnya disebutkan di dalam sejumlah hadis yang lain. Apa itu disebut dengan al-muzabanah? Nah, misalnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah." Nabi melarang dari al-muzabanah. Apa itu? Ayyabi'a amra ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kilan. Yaitu ketika seseorang menjual buah yang ada di kebunnya atau buah miliknya, misalnya buah kurma yang masih basah, masih di pohonnya, ya, ditukar, dibarter dengan kurma yang sudah kering. Ini bisa dibahasakan dempoknya. Biasa antum lihat kurma yang beredar ketika bulan Ramadan, ya, banyak-banyak itu dempoknya, ya. Nah, maksudnya apa?
Kalau saya pribadi sudah pernah melihat bagaimana kurma yang kering itu di Jawa sana, ya, kurma yang sudah kering itu, ya. Nah, itu disiram lagi dengan air gula, ya, disiram lagi air gula. Akhirnya kurmanya mengkilat kembali dan bertambah manis. Nah, padahal itu kurmanya sudah kering. Ya, kalau pisang kayak dempoknya itu, ya. Nah, tapi kalau pisang kayaknya susah untuk disiram air gula, ya. Ketahuan kalau disiram air gula. Adapun yang saya lihat itu demikian. Sehingga ini kurma yang sudah dagingnya sudah agak keras, lembek kembali. Ya, sebab disiram dengan air. Dan itu pun airnya manis sebab air gula. Jadi bertambah manisnya itu kurma. Nah, tetapi tetap bisa dibedakan mana kurma yang sudah kering dengan yang masih statusnya basah atau diistilahkan dengan rutop. Ya. Nah, itu kalau di bulan Ramadan itu laku yang namanya rutop sebab ada memang hadits Nabi SAW buka puasa dengan rutop. Rutop ini kurma yang belum terlalu tua, ya, dan dia masih basah. Nah, ditukar, dibarter dengan kurma yang masih kering. Nah, itu muzabanah. Nah, dengan takaran, apakah takarannya tersebut sama ataupun takarannya berbeda? Nah, kemudian wa in kana kalaman ayyabi'hu bizabibin kailan. Kalau misalnya itu adalah anggur. Anggur ini, anggur kan masih basah. Ditukar dengan kismis, zabib. Kalau anggur sudah kering, itu disebut dengan kismis atau zabib. Nah, ditukar itu, dibarter. Nah, wa in kana zara'an ayyabihu bikailin tu'amin. Bikaili tu'amin. Wa naha an dzalika kullu. Nah, atau makanan, ya, makanan yang sudah jadi ditukar dengan makanan yang belum jadi atau masih mentah dengan takaran. Nah, dengan takaran, baik takarannya itu sama ataupun lebih. Jadi misalnya seperti ini. Ada orang yang punya kurma yang rutop, ya. Nah, itu masih basah. Masih ada di apa namanya? Di pohonnya, di tangkainya. Kan masih basah. Nah, ditukar dengan yang sudah kering. Kalau diperkirakan yang basah ini kalau dikeringkan hasilnya 3 kilo. Hasilnya 3 kilo. Diperkirakan. Nah, maka datanglah orang untuk menukarnya dengan kurma yang sudah kering dengan ukuran yang sama, 3 kilo. Hasil dugaan dan perkiraan kira-kira 3 kilo itu semuanya kalau sudah kering. Terjadilah transaksi. Nah, transaksi ini terlarang. Kenapa? Sebab kurma yang masih basah itu belum pasti. Belum pasti dia akan menjadi 3 kilo. Bisa jadi kurang daripada itu. Bisa jadi juga lebih. Nah, demikian pula dengan yang lainnya. Ya. Nah, dengan anggur misalnya tadi, anggur yang masih basah, masih di pohonnya, masih di tangkainya. Dengan yang sudah menjadi kismis atau zabib. Walaupun ukurannya diperkirakan sama. Zabib misalnya, kismis 5 kilo. Kemudian angkurnya itu diduga, iya, itu di atas, ya biasanya kalau masih basah kan lebih berat, lebih banyak. Ya, memang 7 kilo perkiraannya. Tapi kalau sudah kering itu, iya, itu bisa menjadi 5 kilo. Tapi ini belum pasti. Ya, walaupun perdugaannya sama. Apalagi kalau memang lebih. Misalnya, zabib, kismis, ini 7 kilo. Nah, ditukar dengan anggur yang masih ada di pohonnya, ya,
Katakanlah misalnya 5 kilo. Iya. Ini kan tidak sama. Padahal dimaklumi, nah, berdasarkan apa yang disebutkan oleh jumhur ulama, hasil kias untuk komoditas riba. Hasil kias untuk komoditas riba itu tidak boleh ada kelebihan, harus ada tamasul. Misalnya garam dengan garam ditukar. Iya. Garam sekilo jadi tukar dengan garam sekilo yang lain. Nah, dengan merek yang berbeda misalnya, harus sama, tidak boleh lebih. Kalau memang sama komoditasnya. Ya. Kurma basah misalnya mau ditukar dengan kurma yang kering. Walaupun ada kering, ada setengah kering, ada yang kering sekali, tetapi tetap harus sama. Sebab komoditasnya itu sama, sama-sama kurma. Sama dengan emas juga. Emas ditukar dengan emas atau emas ditukar dengan uang, ya, itu harus sama dan harus takabut. Ya. Nah, tidak boleh lebih. Lebihnya itulah dinamakan riba. Berbeda halnya kalau emas ditukar dengan garam, emas ditukar dengan kurma. Artinya tukar menukar, barter yang berbeda komoditas. Atau garam ditukar dengan uang. Itu kan sudah beda komoditas. Tidak ada masalah lebih ketika itu. Ya, tidak ada masalah lebih. Tapi kalau sama, tidak boleh. Iya. Nah, misalnya beras, misalnya yang contoh yang lain, beras. Kita punya beras kepala. Ya, mau ditukar dengan beras apa itu yang apa? Yang Yang kurang begitu bagus? Beras tidak bagus. Apa? Apa namanya itu? Beras apa, Nanam? Beras raskin. Oh, begitu ya? Memang ada, oh iya, saya pernah dengar istilah itu, raskin. Beras untuk orang miskin. Masya Allah. Nah, sudah miskin dikasih beras jelek lagi. Bagaimana bisa baik itu berkembang otaknya, sudah miskin dikasih lagi beras raskin. Nah, anggaplah beras raskin ditukar dengan beras kepala atau beras kristal. Iya. Nah, yang mana yang mahal? Beras kepala atau beras kristal dibandingkan raskin? Iya. Nah, kalau ditukar dengan uang. Tapi kalau ditukar, dibarter, ini tidak boleh ada kelebihan. Misalnya raskinnya itu 5 kilo, jadi tukar juga dengan beras yang 5 kilo. Tidak boleh lebih. Walaupun lebihnya itu 2-3 butir. Ya. Lebihnya itulah disebut dengan riba. Wah, pasti ada yang merasa rugi. Masa beras kepala aku ditukar dengan beras miskin sama 5 kilo sama 5 kilo. Kalau mau aman, jual itu beras kristal, jual itu beras kepala. Setelah jual, baru kamu beli itu beras miskin. Ya, kalau di kondisi seperti itu tidak ada masalah lebih. Sebab komoditas sudah berbeda. Uang dengan beras bukan lagi sama. Ya. Nah, sama dengan al-muzabanah ini. Ya. Nah, makanya terlarang, salah satu ilahnya itu sebab di dalamnya terdapat unsur ribawi. Kemudian yang kedua juga masih ada jahala, ketidakjelasan. Ya. Ketidakjelasannya seperti tadi yang namanya kurma yang masih di pohon, masih belum matang, ya sudah matang, tapi ketika dikeringkan, iya, belum diketahui dengan pasti. Misalnya itu 10 kilo perkiraannya. Apakah nanti ketika dikeringkan bisa 10 kilo? Biasanya kan kurang. Iya, biasanya kan kurang seperti itu. Sama dengan gabah. Gabah, ya 1 ton. Ketika jadi beras, hasilnya kan tidak mungkin 1 ton. Iya, bisa jadi hanya sekian ons. Iya, atau bahkan mungkin kurang daripada itu. Yang jelas tidak mungkin lebih. Ya. Nah, tidak mungkin lebih. Nah, makanya hal ini terlarang. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah,
dikecualikan dari al-muzabanah. Nah, dikecualikan dari al-muzabanah, yaitu jual beli ariyah atau ariyah, ya, ariyah atau ariyah. Nah, ini berdasarkan ya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan misalnya dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, dari hadis Sahal bin Abi Hasmata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il tamr bit tamri wa qala dzalika riba tilkal muzabana illa annahu rukhisa fi bai'il aliyatah, wali atau diberikan keringanan dari jual beli al-aliyatah an-nakhlataini ya'khudhuha ahlul bait. Nah, bi khalasiha tamran ya'kulunaha ratban, yaitu ketika kurma yang basah ditukar dengan kurma yang kering, dan di saat itu ya memang dibutuhkan. Misalnya seseorang tidak punya uang, ya, yang dia punya adalah kurma basah, kurma kering. Nah, tapi dia butuh kurma basah. Untuk makan dia butuh kurma basah. Kalau dimaklumi ya, di Saudi sana, itu orang makanan pokoknya kurma. Ya, kalau kita di sini dianggap cemilan. Ya toh? Kita anggap sini cemilan. Nah, nanti antum coba saja nanti di bulan Ramadan. Antum makan sahur dengan kurma. Ya, itu jauh lebih tahan dibandingkan antum makan sahur dengan nasi. Ya. Nah, tapi kurmanya jangan 2-3 biji. Ya, jangan 2-3 biji. Mungkin 20 biji kah? Atau setengah kilo. Insya Allah tahan itu, bahkan 2 hari juga tahan puasa. Ya. Nah, kenapa? Sebab kadang orang kayaknya memang tidak sah kalau tidak makan sahur dengan nasi, masih merasa lapar. Walillahilham, saya pribadi sudah berapa tahun coba itu. Bahkan itu kita jadikan sebagai alternatif. Iya, namanya manusia kadang kita telat bangun sahur. Dan biasanya kalau telat bangun sahur, ya telat masak. Iya kan? Nah, kalau telat masak bagaimana? Ya. Nah, mau mie apa istilahnya itu? Mau mie azan subuh. Bukan mau mie imsak, mau mie azan subuh. Ya. Nah, ini bisa disambaki langsung. Itu tadi rumah. Tapi itu tadi saya katakan jangan cuma makan 2-3 biji. Ya, kalau bikin makan 20 biji, ya, wah itu tahan itu insyaallah taala. Ya, buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahurnya dengan itu. Ya. Kemudian beliau juga apa istilahnya? Buka puasa juga dengan itu. Iya. Nah, ada keluarga yang dia punya kurma kering, dia tidak punya kurma basah. Tetapi yang dia butuhkan untuk dirinya dan keluarganya itu adalah kurma yang basah. Nah, maka di saat itu jika memang dibutuhkan dan dia tidak mempunyai uang untuk membelinya, maka boleh, ya, boleh dia tukar kurma kering dengan kurma yang basah. Nah, tetapi dengan syarat harus takobut. Takobut ini serah terima langsung. Ya, dia bawa kurma keringnya kalau dengan yang basah langsung serah terima. Tidak boleh ditunda. Ya, tidak boleh. Ya, nanti saya pesan dulu kurma basahmu, nah, bawa mie ke rumah dulu. Mana kurma keringmu? Nanti masih dicari. Tidak bisa, harus takobut. Ya, harus serah terima. Sebab dua komoditas ini sama-sama kurma maksudnya. Iya. Nah, dan ini kondisi yang darurat. Nah, kemudian sebahagian ulama
menyebutkan bahwa al-arayah atau al-ahliyah ini hanya dibolehkan selama kurma yang ditukarkan itu, yang dibalterkan itu ukurannya ya kurang dari 5 wasak. Kurang dari 5 wasak. Ya, 1 wasak itu sama dengan 60 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Ya. 1 mud sama dengan takaran 2 kepala dua telapak tangan. Nah, dan kalau diperkirakan 5 wasak itu kira-kira sekitar 615 kilo. Ya. Nah, 15 kilogram. Nah, selama itu kurang daripada itu masih diberikan keringanan. Nah, ini pengecualian dari ya az-zabanah. Nah, dan di sana juga ada hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhisa bil araya antuba khilsiha qilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam jual beli atau transaksi yang disebut dengan al-araya, yaitu penjualan kurma basah yang masih di pohon dengan cara ditukar dengan kurma yang sudah kering, dan itu dengan dikhals, diperkirakan kurma basah itu diperkirakan umumnya kalau seperti itu buahnya 10 kilo. Iya, ditukar juga dengan 10 kilo yang kering. Ini perkiraan, tapi di kondisi yang darurat. Iya, ahli keluarga tersebut butuh itu untuk disantap atau dikonsumsi. Sementara mereka ini tidak punya uang. Ya, bisa dipahami ya? Nah, baik. Ini pengecualian daripada al-muzabanah. Kemudian yang berikutnya adalah al-muhabarah. Al-muhabarah. Transaksi yang disebut dengan al-muhabarah. Al-muhabarah itu dari kata al-khubar. Ya. Nah, dari kata al-khubar yaitu al-ardu, rahwatu, ya. Yabdal fiha hab. Iya, maksudnya tanah yang subur, tanah yang gembur. Nah, dan al-muhabarah ini adalah transaksi antara pengelola lahan dengan pemilik lahan, pengelolaan dengan pemilik lahan dengan transaksi yang majhul. Iya, tidak ada kejelasan. Iya. Nah, tidak ada kejelasan. Seperti contoh misalnya, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sekitar 5 contoh al-muhabalah. Iya. Nah, misalnya antara pemilik lahan dengan yang akan mengelola lahan. Iya. Ini pemilik lahan memberikan wewenang kepada pengelola lahan. Dia memberikan wewenang untuk mengelola. Nah, lahan tersebut dan ditanami misalnya dengan gandum, dan ditanami dengan apa namanya yang biasa di kebun-kebun itu apa? Kalau di sini jarang ada gandum ya. Biasanya di kebun apa yang banyak? Hah? Jagung. Iya. Nah, gandum dengan jagung. Iya. Nah, kalau panen nanti, pemilik lahan dapat jagung. Pengelola dapat gandum. Paham maksudnya? Jadi 2 komoditas ditanam di situ. Nah, ini contoh muhabalah yang terlarang. Kenapa? Sebab tidak jelas. Bisa jadi gandumnya panennya banyak. Siapa yang untung? Siapa yang dapat bagian tadi gandum? Pengelola.
Pengelola untung. Ya. Pemilik lahan mungkin jagungnya gagal panen. Iya. Namanya pengelola lahan mungkin lebih pentingkan bagiannya. Ya, nak kasih pupuk organik. Ya. Adapun yang jagung nak kasih pupuk etok-etok misalnya. Nah, siapa rugi ketiga itu? Ya, rugi pemilik lahan. Nah, ini bentuk muhabalah. Nah, bentuk yang kedua antara pemilik lahan dengan pengelola. Pemilik lahan mempersyaratkan hasil panen sebelah timur tanah saya itu bagian saya. Hasil panen di sebelah timurnya kan pasti ada timur dengan barat. Ya, sebelah barat sebagiannya kamu. Ini juga tidak boleh sebab tidak jelas. Bisa jadi sebelah timur hasil panennya kurang atau lebih. Bisa jadi sebelah barat panennya kurang atau lebih. Atau semisal dengan itu. Iya, silahkan kamu kelola lahan saya ini. Ya, tapi saya bagianku itu kalau yang panen dekat sungai. Kau di atasnya. Ya. Ini juga tidak jelas. Sebab bisa jadi dekat sungai subur. Iya kan? Ya, siapa yang untung ketiga itu? Yang pemilik lahan. Kemudian yang pengelola kasih di atas yang kering, apalagi kalau gunung-gunung. Ya, madareke. Ya, sebab kenapa? Hasilnya kurang. Ini mukhabal yang tidak jelas. Ini mukhabal yang terlarang. Nah, atau bentuk yang ketiga kata beliau, ya, antara pemilik lahan dengan pengelola. Pemilik lahan mengatakan hasil panen untuk saya ya adalah 500 kilo. Ya. Hasil panen untuk lahan ini untuk saya bagianku 500 kilo. Sisanya ambil mi. Ini juga tidak jelas. Bisa jadi nanti hasil panen cuma 500 kilo ji. Bagaimana bagiannya kasih yang pengelola? Iya. Atau bisa jadi hasil panen 1 ton 500 kilo. Siapa yang paling banyak dapat? Pihak pengelola. Iya, pihak pengelola dibandingkan pemilik lahan. Iya. Tidak ada kejelasan ketika itu. Nah, iya. Atau bentuk yang keempat kata beliau. Ya. Antara pengelola dan pemilik tanah. Ini tanah ini, lahan ini kamu kelola selama 5 tahun. Tahun pertama hasil panennya untuk saya sebagai pemilik. Tahun kedua hasil panennya untuk kamu sebagai pengelola. Tahun ketiga kembali ke saya. Tahun keempat kembali ke kamu. Ini juga tidak boleh sebab tidak jelas. Kenapa? Tahun pertama untuk pemilik. Bisa jadi ketika itu sementara heboh-hebohnya itu tanaman yang sedang dia tanam. Seperti apa misalnya saat ini sedang heboh. Dulu kan ada namanya nilam. Nilam itu heboh sekali dulu. Ya, sampai nak tebas semua orang pohon coklatnya untuk tanam nilam. Ada juga apa itu dulu? Masih heboh kan nilam sampai sekarang? Tidak ini? Merica. Itu orang jadi kayak mendadak di Solo ke sana karena merica. Wah hebatnya lagi, ada zakatnya. Ya. Nah, mau ditanami merica. Tahun ini adalah 5 tahun ya perjanjiannya. Tahun ini untuk pemilik tanah. Tahun berikutnya baru kau pengelola. Ya, tahun ketiga kembali pemilik tanah. Tahun keempat kamu pengelola. Begitu seterusnya sampai 5 tahun. Ya, ditanami merica. Tahun pertama merica sedang booming-boomingnya. Harganya ya 500.000 per kilo. Ya, tahun pertama apa ini pemilik tanah. Ya. Masuk tahun kedua, harga merica daun. Ya, terjun bebas. Kalau dulu 500.000 per kilo, sekarang 500 rupiah per kilo. Ya memang ada lagi ketiga tahun kedua. Pengelola lahan. Ya. Iya enggak? Iya. Tidak jelas. Nah, iya. Nah, tidak jelas. Nah, ini jemaah sekalian bentuk muhabalah ya, yang terlarang.
Dan hakikatnya itu muhabalah adalah bentuk muzaraah yang rusak, ya, yang tidak dibolehkan. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya mudah. Ya. Solusinya mudah. Antara pemilik lahan dengan pengelola. Buat perjanjian. Nanti kalau panen, banyak atau sedikit hasilnya, saya misalnya saya itu 50-50. Ya, saya pengelola 50%. Pemilik lahan 50%. Nah, benihnya dari siapa? Disepakati. Ya, misalnya pemilik lahan, dia dari benihnya dari dia 60. Misalnya, pengelola 40%. Jadi nanti misalnya hasilnya sedikit atau banyak tetap dibagi seperti itu. Itu jelas. Ya, paham maksudnya? Ya, atau misalnya pemilik lahan itu dapat 1/4 dari hasil lahannya. Pengelola sisanya. Ini juga jelas. Ya. Jadi nanti walaupun gagal panen, kalau gagal panen kan tetap dibagi sesuai dengan presentasi dan perjanjian. Ya. Nah, ini bentuk muzaraah. Iya. Dan juga bentuk muhabalah yang mapakoi. Yang cocok. Nah, atau kalau mau aman, yang kedua, sewakan. Sewakan lahan tersebut. Ini, kamu sewa ini lahan, misalnya 5 juta setahun. Silahkan. Ya. Pemilik lahan, tidak perlu. Sudah dapat sewa lahan. Ya. Nah, dia sudah dapat sewa lahan. Itu juga aman. Kalau sudah seperti itu. Ya, tidak ada lagi ribut-ribut di belakang. Nah, tidak ada lagi yang majhul, tidak jelas. Nah, jangan menzalimi. Ya, kamu sewa ini lahan selama 5 tahun. Setahun 5 juta. Tapi ada tumpang bagianku. Wah, ini namanya menzalimi. Ya. Dan zakatnya kau yang bayar. Misalnya sawah, padi. Ya. Nah, yang namanya zakat pertanian kan setiap kali panen. Iya. 5 kali panen. Tidak ada 5 kali panen ya. 2 kali panen dalam setahun, zakatnya kamu yang tanggung. Sebagai pengelola. Pemilik lahan, wah, hebat. Pertama dia sudah ada pemasukan dari sewa, kemudian ada bagian. Nah, tak bayar zakat lagi. Ya. Ini juga tidak boleh sebab menzalimi orang lain. Nah, menzalimi orang lain. Nah, ini bentuk muhabalah. Nah, kemudian bentuk yang lain yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anis sunya illa an tu'lam. As-sunya artinya jual beli atau transaksi yang disertai dengan pengecualian. Disertai dengan pengecualian. Misalnya, saya jual sebagian dari kambingku ini. Saya mau jual kambing saya ini, tapi sebagian ji. Ini tidak boleh. Sebab tidak jelas sebagian itu berapa. Iya kan? Nah, saya mau jual motor ini. Diposting di grup jual beli. Ya, tapi sebagian ji. Nah, mungkin pentilnya tidak mau jual. Tapi dia bilang sebagian saya jual ini. Ya. Nah, ini jual beli dengan pengecualian. Ini tidak boleh illa antu'lam, kecuali diketahui itu apa yang dikecualikan. Ya. Nah, misalnya saya jual kambing ini. Iya. Saya jual kambing-kambing saya ini kecuali yang kecil. Dan yang diketahui yang kecil misalnya 3 ekor. Oh, ditahu. Itu kalau diketahui seperti itu tidak ada masalah. Iya. Contoh yang tidak diketahui, saya jual kambing saya semuanya kecuali 1 ekor. Ini juga tidak jelas. Kenapa? 1 ekornya yang mana itu? Iya. Dia punya kambing 10 kambingnya. Saya mau jual kambingku ini, tapi kecuali 1 ekor. Ya, ini tidak jelas. 1 ekor yang mana? Jangan sampai paling besar. Ya, kan tidak. Kecuali 1 ekor. Nah, ini tidak boleh sunnah seperti ini.
illa an tu'lam, kecuali kalau diketahui. Misalnya saya jual kambing-kambing saya ini kecuali yang paling besarnya. Satu ekor yang paling besarnya. Baru ditu'lam namanya, jual diketahui. Ya, bisa dipahami ya? Sama, silahkan di yang lain. Iya. Ada yang jual, kalau di grup jual beli saya lihat banyak juga itu. Ya, masuk ikhwah, ada yang jual beli apa itu? HP. Ya. Nah, ada jual beli masker. Ya. Nah, saya jual masker yang saya jual semua masker ini kecuali yang warna putih. Ya. Nah, nah, ternyata maskernya itu ya ada hitam, ada ton putihnya. Nah, kan tidak jelas juga yang seperti itu. Harus dikasih jelas. Artinya kalau mau menjual yang ada pengecualiannya. Kalau mau lebih aman, ya jual saja. Nah, kalau mau dikecualikan, kecuali pengecualiannya itu harus jelas. Tidak boleh ada bentuk-bentuk ketidakjelasan. Nah, bisa dipahami ya. Ini namanya jual beli yang sunnah. Nah, dan ini adalah transaksi yang batil. Ketika ada yang melakukan pengecualian tapi ya, ada bentuk jahala atau bentuk-bentuk ketidakjelasan. Nah, dan dari hadits ini ya kita mendapatkan iya setidaknya ada 3 pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Yang pertama, an-nahyu an hadhil asya'i ya al-muhaqalah wal muzabanah wal mukhabalah was sunya illa an tu'lam fatakunu muharramatun wa qad ulim anna an-nahya yaqtadi al-fasad wa alayhi fa idza jarrat al-uqud ala hadhihi al-uqud al-manhiyun anha fasidatun ghairu sahihah ya larangan dan itu hukumnya haram sebab hukum asal larangan itu haram ya semua bentuk transaksi tadi baik itu muhaqalah muzabanah muhabalah dan as-sunya jual beli pengecualian kecuali kalau memang itu diketahui. Nah, dan akadnya itu rusak. Ya. Akadnya itu adalah rusak. Nah, dan tidak benar atau batil. Kemudian yang kedua, kamalus syariah. Hadits ini juga menunjukkan bagaimana sempurnanya syariat Islam. Ya, Islam tidak hanya sekedar mengatur bagaimana hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah, tapi juga mengatur bagaimana ketika terjadi interaksi yang sifatnya muamalah, jual beli, sewa menyewa di antara sama kaum muslimin dan selainnya. Ya. Nah, sehingga keliru ketika ada sebagian ulama mengatakan Islam itu hanya mengatur masalah ibadah, ya, atau Islam hanya mengatur masalah akhlak. Tidak. Seluruhnya diatur dalam Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Seluruhnya ada. Tinggal bagaimana umat Islam, kaum muslimin belajar dengan baik agamanya. Nah, kemudian yang ketiga, jawazul istisna'i fi kulli 'aqdin minal buyu' wa ghairiha. Ya, jawazul istisna'i fi kulli 'aqdin minal buyu'i wa ghairiha. Boleh melakukan jual beli transaksi dengan pengecualian dalam jual beli. Kan bisa dikecualikan, tapi harus jelas. Nah, ya, tadi sudah ada contoh-contohnya. Ya. Nah, saya jual semua contoh ini kecuali hatinya. Ya, maksudnya bagian hatinya saya tidak jual, yang lainnya jual. Ya jelas itu. Ya. Nah, silakan antum lihat dengan model perdagangan antum sendiri. Ya. Kalau mau dikecualikan, pengecualiannya harus jelas. Ya, kalau tidak kena larangan dalam hadits ini. Nah,
Seingat saya tadi ada. Nah, apa yang ini saja? Ya, ya, ya. Iya, di sini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kapankah seseorang petani harus mengeluarkan zakat harta? Apakah setiap panen atau per tahun? Dan berapa persen dari hasil panen? Ini zakat pertanian, ya, zakat pertanian. Dan secara ringkas, zakat pertanian itu dikeluarkan setiap panen. Paham? Nah, setiap panen. Dan nisabnya, nisabnya itu adalah 5 wasak. 5 wasak. Tadi sudah disebutkan perkiraannya kurang lebih 600 kilo. Ya, 615 kilo. Nah, ini juga dibedakan antara yang yang tak ada hujan dengan yang tak ada hujan. Ya. Artinya apa? Kalau mencapai 600 kiloan, anggaplah 16-15 kilo, 5 wasak itu setara dengan 16-15 kilo. Misalnya, kalau hasil pertaniannya mencapai itu, maka kedua zakat. Paham? Kalau tidak mencapai itu, maka tidak keluar zakat. Nah, paham? Nah, kemudian berapa yang mesti dikeluarkan? Dilihat. Kalau untuk misalnya padi, sawah yang tak ada hujan, tahu maksudnya tak ada hujan? Ya, tidak ada biaya dikeluarkan untuk pengairannya segala macam. Tidak ada biaya. Ya, maka itu ya, lebih banyak dibandingkan yang harus mengeluarkan biaya untuk pengairannya. Ya, yang tidak ada pengeluaran 10%, yang tidak ada pengeluaran 5%. Ya, di situ tinggal lihat itu saja. Nah, jadi kalau 2 kali setahun dilihat mencapai nisab enggak? Ya, ini semua kalau masalah zakat pastikan pertama dulu mencapai nisab tidak, ya, dan mencapai haul tidak. Ya, adapun kalau haul ini istilahnya istilah setahun. Nah, adapun di pertanian bukan tahun, tapi setiap kali panen. Ya, jadi kalau sudah mencapai nisab, lihat berapa persen yang mesti keluar. Ya, itu saja kalau pertanian. Adapun zakat yang lain, ya selain daripada pertanian, tinggal dilihat ini mencapai nisab atau tidak. Misalnya ibu-ibu punya emas, ya, punya emas simpanan dan segala macam. Dilihat kapan mulainya dia punya emas itu, ya, bulan berapa, tahun berapa, kemudian mencapai nisab tidak, ya. Kalau sudah mencapai nisab, tak langsung dikeluarkan, nunggu setahun, ya, nunggu setahun. Nanti tahun berikutnya di bulan yang sama, kalau tetap mencapai nisab atau lebih, baru keluar. Itu secara ringkas. Ada pertanyaan sudah kita jawab tadi. Nah, bagaimana hukum mempekerjakan sawah kepada orang dengan ketentuan hasil dibagi 3? Yang mengelola sawah 2 bagian, yang pemilik sawah 1 bagian. Tidak mengapa. Ini jelas namanya. Ya, pengelola 2 bagian. Pemilik 1 bagian. Ya. Tapi jangan disewakan lagi tuh. Kalau sawah kau sewa juga. Jangan. Yang jelas 2 bagian dari semua hasil panen. Paham maksudnya? 2 bagian dan 1 bagian. Paham maksudnya? Kan kalau 2 bagian, jelas itu namanya 2 bagian. 1 bagian juga jelas. Ya. Nah, saya kira itu bisa hitung matematika lah. Ya. Nah, ini tidak ada masalah yang seperti ini. Selama ini kan sudah jelas. Yang tidak jelas itu,
Kalau misalnya disuruh orang kerjakan sama saya, ya, kerjakan sama saya. Bagian sebelah ini bagianku. Tidak jelas itu. Ya, atau kayak tadi, tahun pertama, panen pertama saya sebagai pengelola. Ya. Panen kedua, pemilik. Tidak jelas. Bisa jadi Jeko pengelola. Tahun pertama sambaki baik-baik semuanya. Oh, tahun kedua, bukan bagianku ini. Yang penting tanam. Iya kan? Itu tidak jelas. Tapi kalau seperti ini, pengelola dua bagian, pemilik lahan satu bagian, tidak ada masalah. Ya. Ataupun dibalik tidak ada masalah. Selama mereka sepakat. Nah, bapak saya di kampung menyuruh tetangga saya untuk mengelola di kebun kampung. Nah, si pengelola tetangga beli bibit jagung. Dan ketika hasil panen itu sudah ada, maka hasilnya dibagi. Bapak saya mendapat 1%, dan pengelola mendapat persen karena si pengelola yang membeli bibit. Apa hal tersebut dibolehkan? Insya Allah boleh. Ya, kan ini jelas namanya. Si pengelola 2%, sebab dia semua, misalnya dia dari bibitnya juga dia, kemudian mungkin pupunya juga dari dia. Iya, jelas pembagian persennya. Ya, sekian persen untuk pemilik dan sekian persen untuk pengelola. Ini jelas namanya, tidak ada masalah. Ya, ini muzalah dan itu iya adalah hal yang dibolehkan. Ada. Nah, baik, saya kira cukup untuk hari ini. Demikian yang bisa kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan silahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang dengannya kita membangun amal-amal soleh kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.